Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang bakteri. Yang beranggota Hani Nuraini, Fardila Irmaningsih, Dewi Okti, Desri Lutfiana, dan Muhammad David Dohiri. Langsung saja kita ke bakteri. Apa sih bakteri itu? Bakteri adalah organisme bersel satu mikroskopi yang tumbuh subur di lingkungan beragam. Bakteri termasuk ke dalam prokariota, organisme yang terdiri dari sel tunggal dengan struktur internal yang sederhana, tidak seperti DNA eukariotik. DNA bakteri mengapung bebas dalam massa seperti benang yang disebut sebagai nukleus. Bentuk-bentuk bakteri, diantaranya yang pertama yaitu ada kokus atau bulat, dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ada monokus atau tunggal, contohnya M. gonorrhoea atau disebut penyebab kencing nanah. Yang kedua yaitu diplokus atau berkelompok 2-2, contohnya D. pneumonia atau disebut penyakit radang paru-paru. Yang ketiga streptococcus atau bentuk rantai, contohnya S. thermophilus atau disebut bakteri pembuat yogurt. Yang keempat, Staphylococcus atau gerombol seperti anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Yang kelima, ada Serkina atau berbentuk kubus, contohnya Serkina sp. Berikutnya, bentuk bakteri basil atau batang dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu monosobil atau batang tunggal, contohnya Escherichia coli dan Salmonella typhi. Yang kedua, diplobasil atau berkelompok 2-2. Contohnya Salmonella typhosa. Dan yang ketiga yaitu Streptobacillus atau rantai batang, contohnya Azotobacter sp dan Bacillus anthracis. Dan bentuk bakteri yang ketiga yaitu Spirillum spiral atau seperti huruf S. Bakteri tersebut terbagi atas 3. Yang pertama yaitu Kama atau Fibro, contohnya Fibro chlorerae. Dan yang kedua Spirochaera, spiral yang halus lentur, contohnya Treponema pallidum. Dan yang ketiga spiral lengkung lebih dari setengah lingkaran. Ini dia ada contoh gambar bakteri. Yang pertama ada gambar monokus tunggal, yang kedua ada gambar diplokus atau berkelompok 2, yang ketiga ada gambar Streptococcus, yang keempat ada gambar Staphylococcus. Yang kelima ada gambar Serkina. B. Basil, yang pertama ada monosobil batang tunggal, contohnya Escherichia coli sama Salmonella typhi. Yang kedua ada diplomasi berkelompok 2-2, contohnya Salmonella typhosa. Yang ketiga ada Streptobacillus rantai batang, contohnya Azotobacter sp dan Bacillus anthracis. Ini dia ada contoh gambar basil batang. Yang pertama ada gambar monosobil batang tunggal, yang kedua diplobasil, yang ketiga Streptobacillus. Yang C itu ada Spirillum spiral atau seperti huruf S, bakteri berbentuk spiral terbagi atas. Yang pertama itu ada Kama Fibro, contohnya Fibro cholerae. Yang kedua ada Spirochaela, spiral yang halus dan lentur, contohnya itu Treponema pallidum. Yang ketiga ada spiral lengkung lebih dari setengah lingkaran. Ini dia ada contoh gambar Spirillum, yaitu yang pertama ada gambar Vibrio chlorerae, kedua ada gambar Treponema pallidum, yang ketiga ada gambar spiral. Karbon dioksida dihasilkan sebagai hasil respirasi dari bakteri-bakteri yang bersifat aerob. Hidrogen biasanya timbul bersama-sama dengan CO2 sebagai hasil pengukuran karbon dioksida atau asam amoni. Misalnya, dihasilkan sebagai eksternal atau coli yang dapat mengurangi asam semut atau HCOOH dan CO2 plus H2. Metana CH4 hasil penguraian senyawa organik di tempat yang berair, contohnya Methanobacterium omelraxi dan nitrogen. Di sini ada asam belerang, asam nitrat, asam susu, asam cuka, asam lemak.
Yang keempat ada termogenesis, kenaikan temperatur yang sangat cepat karena proses penggunaan energi yang belum sempurna. Yang kelima, fotogenesis, cahaya yang dihasilkan oleh bakteri, misalkan Photobacterium sp. Cukup sekian penjelasan bakteri dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.